Bab 2. Perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah itu pada mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang yang pertama tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubayl bin Aus bin Amalik bin Lawuds bin Imram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah. Kota ini merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yasrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini banyak terdapat lembah, atau yang paling terkenal dengan nama wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Yasrib merupakan penghasil kurma terbaik di dunia. Luas kota Yasrib kala itu hanya sekitar 15 km dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km. Kota Yasrib bagian selatannya berbatasan dengan Bukit Ayer, bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur, bagian timur berbatasan dengan Harah Wakim, bagian barat berbatasan dengan Harah Wabaroh. Dilihat dari struktur sosial dan budayanya, penduduk Yasrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung, anak dari Haris bin Salabah, dari istrinya yang bernama Qilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Pada perkembangan selanjutnya, suku Aus dan Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yasrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan yang terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Bu'ats. Ketika itu, suku Aus yang memiliki kekuatan besar karena beraliansi dengan Yahudi berhasil mengalahkan Khazraj. Pada musim haji, suku Khazraj mencoba mencari dukungan Quraisy di Mekah. Pada kesempatan itu, Rasulullah SAW mencoba menarik simpati suku Khazraj dengan mengajaknya memeluk Islam, tetapi ajakan itu ditolak oleh mereka. Selanjutnya, justru suku Aus menaruh simpati terhadap ajakan Rasulullah SAW dan melakukan konsolidasi dalam Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Akhirnya suku Aus menyadari betul bahwa kemenangannya atas suku Khazraj bukan hal yang menguntungkan, bahkan menjadi titik awal kehancurannya di tengah suku-suku Yahudi. Sebab mereka membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk menghancurkan dari belakang. Karena itu, suku Aus terus berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Khazraj. Mereka terus berupaya mewujudkan gerakan perdamaian. Kenyataan ini telah menunjukkan bahwa suku-suku Arab di Yasrib terus berupaya memelihara kekuasaan dan eksistensinya atas orang-orang Yahudi. Pada sisi lain, Perang Bu'ats telah membangkitkan mereka untuk mencari perdamaian. Keinginan untuk hidup damai inilah yang mendorong suku Aus dan Khazraj menerima kehadiran Islam. Kaum Yahudi ini memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya. Kaum Yahudi tidak terlalu berambisi menyebarkan agama mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang berilmu, memiliki kelebihan dibanding bangsa Arab. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yasrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencarian. Kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, khamar, serta jual beli kain. Mereka mengeruk sekian kali lipat keuntungan dari bangsa Arab. Dalam perdagangan, kaum Yahudi menerapkan sistem riba. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu yang pertama Bani Qanuqah. Dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Yang kedua Bani Nazir. Sama seperti Bani Qanuqah, mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Yang ketiga Bani Quraizah. Dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. Yang ketiga adalah kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib, tepatnya setelah Perang Bu'ats usai, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin kelompok mereka.
Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Di tempat inilah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai, yaitu dengan melakukan sholat jamaah, pengenalan dan penamaan ibadah mahdhoh, muamalah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya sehingga wilayah di sekitar masjid menjadi ramai. Selanjutnya diteruskan dengan membangun jalan raya di sekitar masjid. Lama-kelamaan tempat itu menjadi pusat kota dan pemukiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya juga membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan lembah yang satu dengan lembah yang lainnya. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat berhubungan dengan masyarakat lembah yang berbeda. Yang kedua adalah mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang keempat adalah penanaman nilai-nilai moral. Yang kelima adalah membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Quraizah, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Substansi atau pokok dari dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah antara lain, yang pertama, berkomitmen melaksanakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bukti kecintaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mensosialisasikan sunnah Nabi Muhammad SAW baik dengan cara tausiah atau memberikan nasihat, memberikan keteladanan, ataupun dengan berdiskusi. Yang ketiga, berakhlak mulia kepada sesama manusia seperti tolong-menolong dalam kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain, serta memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, memelihara silaturahmi dan kerukunan sesama manusia, khususnya kerukunan sesama orang yang melaksanakan rukun Islam. Yang kelima, memiliki usaha untuk selalu berhijrah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang baik atau dari kondisi yang baik ke kondisi yang lebih baik. Yang keenam, senantiasa berjihad atau berjuang di jalan Allah SWT dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bersikap sabar dan tidak merusak. Yang ketujuh, merawat dan melestarikan masjid dengan menjaga kebersihannya dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan dan peradaban Islam sebagai wujud kehidupan yang islami. Peristiwa-peristiwa penting dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Yang pertama, Piagam Madinah. Inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. A. Kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. B. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. C. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. D. Kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. E. Kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. F. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. G. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. H. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. I. Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Dalam sejarah ada dua sebutan untuk perang pada masa Rasulullah SAW. Pertama, Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 27 kali, dan kedua, Sariyah, yaitu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 47 kali. Yang pertama, peristiwa Perang Badar. Ada sebuah peristiwa menarik dalam Perang Badar yang menandakan pertolongan dan janji Allah itu nyata, yaitu ketika pada suatu malam terjadi peperangan, Allah SWT menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin sangat terasa lebat sehingga mencegah mereka untuk maju. Sementara bagi kaum muslimin, hujan ini terasa bagaikan gerimis yang dapat mensucikan mereka, menghilangkan gangguan syaitan dari mereka, mudah untuk menapaki bumi, mengeraskan pepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi dan memantapkan hati mereka. B. Peristiwa Perang Uhud. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di tangan Wahsy bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindun istri Abu Sufyan. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur harta rampasan atau ghanimah sehingga pasukan pemenang turun dari Bukit Uhud dan
kemudian berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. C. Peristiwa Ashab. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Faraisi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami, dan itu merupakan strategi yang sangat jitu dan sebelum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit itu. Akhirnya, kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit sambil mencari taktik lemah untuk menjadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari, kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah hingga pada akhirnya Rasulullah SAW memberikan pertolongannya dengan turunnya hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan kaum kafir Quraisy. Demikianlah pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada peristiwa perang Ashab. 3. Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isinya sebagai berikut. A. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umrah tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. B. Keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. C. Orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir atau Mekah yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. D. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. E. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umrah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Nampaknya isi perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir Quraisy.